Kabupaten Bungo secara geografis terletak pada posisi 101 derajat 27 sampai dengan 102 derajat 30 bujur timur dan di antara 1 derajat 08 hingga 1 derajat 55 lintang selatan. Kabupaten Bungo juga menjadi daerah yang strategis selain menjadi pintu masuk dari Sumatera Barat atau lintas barat. Adanya Bandar Udara Muara Bungo juga akan makin memperkuat bumi langka serentak Limbe Soayun untuk menjadi sentral investasi, perdagangan dan jasa di Jambi wilayah barat. Menyadari hal tersebut, Haji Masuri SPME dan Haji Safruddin Dwi Aprianto SPD atau Hamas Apri menginginkan kemajuan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, tentunya dengan menggulirkan program-program unggulan yang tepat dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung, serta penguatan pelayanan publik oleh pemerintah. Terpilih pada Pilkada Bungo 2015, Hamas Apri mulai mengatur strategi pembangunan dan penguatan birokrasi serta pelayanan dengan visi Bungo Maju dan Sejahtera. Hamas Apri menuangkan program kerja dalam 5 pilar pembangunan. Pilar pertama, peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Yang dilakukan oleh Hamas Apri 4 tahun terakhir dapat kita lihat pada penguatan infrastruktur angkutan, baik darat maupun udara. Kini, Bandar Udara yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bungo ini sudah memiliki panjang runway 1.800 meter. Dengan demikian, harapan masyarakat hadirnya maskapai kelas medium di Bungo terjawab dengan hadirnya maskapai Sriwijaya Air pada Juli 2016 yang kemudian diikuti oleh Citylink anak perusahaan Garuda, Nam Air, serta terbaru maskapai Express Air yang sudah menjadwalkan penerbangan perdana namun masih terkendala dengan pandemi COVID-19. Infrastruktur darat hingga 2020 tidak ada lagi wilayah atau desa yang terisolir. Semua dapat dijangkau dengan roda 4 maupun roda 2. Untuk panjang jalan aspal di tahun 2015 tercatat sepanjang 5.780,37 km. Data terakhir 2019 telah menjadi 606,71 km. Jalan kerikil di mana tahun 2015 sepanjang 159,69 km berkurang menjadi 139,31 km dan untuk jalan tanah dari 64,13 km berkurang menjadi 48,50 km. Bahkan untuk di beberapa wilayah tertentu, Hamas Apri kembali meningkatkan kualitas jalan masyarakat yang sebelumnya jalan aspal maupun kerikil menjadi jalan beton. Pilar kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Pada sektor pendidikan, iklim pendidikan yang baik di Kabupaten Bungo telah menjadikan Bungo sebagai kota pendidikan setelah kota Jambi sebagai ibu kota provinsi dengan hadirnya sejumlah sekolah maupun perguruan tinggi. Kelengkapan fasilitas pendidikan negeri, bahkan kini Kabupaten Bungo telah menjadi salah satu kota tujuan pendidikan. Tidak hanya dari kabupaten dalam provinsi Jambi, namun juga dari kabupaten dan provinsi tetangga dengan 7 perguruan tinggi yang ada. Tentunya keberhasilan pembangunan juga tidak terlepas dari komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pembangunan lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, angka IPM pada tahun 2019 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 69,86. Angka IPM tersebut merupakan angka tertinggi keempat dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Untuk sektor kesehatan, selain menambah 1 unit puskesmas di tahun 2019, Kabupaten Bungo juga memiliki rumah sakit kelas B dengan fasilitas yang baik dan telah menjadi rumah sakit rujukan di Jambi, wilayah barat. Di sektor ini, Kabupaten Bungo juga diganjar penghargaan sebagai rumah sakit sayang ibu tingkat Provinsi Jambi dan menjadi rumah sakit pusat layanan kecelakaan kerja atau PLKK dengan utilitas tertinggi dari BPJS Ketenagakerjaan. Kabupaten Bungo juga meraih peringkat 1 Simada Awards Regional Barat kategori pemutakhiran data kefarmasian dan alat kesehatan dari Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta mendapatkan penghargaan eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Peningkatan pelayanan, infrastruktur, serta prestasi-prestasi yang diraih tersebut juga tidak terlepas dari sinergitas antara program nasional, provinsi, dan kabupaten terkait pemberian jaminan kesehatan masyarakat. Seperti angka penerima Jamkesmas atau JKN KIS yang pada tahun 2015 sebanyak 60.353 jiwa, pada tahun 2019 bertambah sebanyak 96.451 peserta. Pemerintah Kabupaten Bungo pun mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat daerah melalui Jamkesmasda, di mana pada tahun 2015 sebanyak 1.352 jiwa. Pada tahun 2019 telah menjadi sebanyak 16.169 peserta. Harapan akhirnya tentu dengan adanya pemberian bantuan jaminan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu ini dapat mewujudkan Indonesia Sehat dan Bungo Sehat 2021. Pilar ketiga yakni peningkatan tata kelola pemerintah yang baik berorientasi pada pelayanan publik. Hasil penelitian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, Kabupaten Bungo pada tahun 2019 berhasil meraih predikat B. Bahkan di pemerintahan Hamas Apri, Kabupaten Bungo berhasil meraih 2 tahun berturut-turut mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian. Dari lembaga pemerintah lainnya, Kabupaten Bungo di masa kepemimpinan Hamas Apri mendapat penilaian Ombudsman Republik Indonesia terhadap standar pelayanan umum. Pemerintah Kabupaten Bungo mendapatkan predikat kepatuhan tinggi. Dalam memberikan kenyamanan lingkungan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Bungo pun digajar 2 tahun berturut-turut meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kabupaten Bungo pun meraih beberapa prestasi lainnya yang antara lain penghargaan Pakarti Utama 2 Pelaksana Terbaik Laporan Bupati Bungo 2019, Inspeksi Visual Asam Asetat atau IVATES kategori Kabupaten atau Kota tingkat nasional serta penghargaan Pakarti Utama 3 tingkat nasional. Pelaksana terbaik pola asuh anak dan remaja dari tim penggerak PKK Pusat. Sebagai bukti keberhasilan atas pembangunan Kabupaten Bungo yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak-anak, maka Kabupaten Bungo meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Pratama tingkat nasional dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pilar keempat, pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan serta penguatan otonomi desa. Hamas Apri melakukan penguatan keagamaan dengan mendorong pendidikan agama di tengah masyarakat secara merata. Hal itu dilakukan dengan menargetkan 1 kecamatan 1 rumah tahfiz, namun hingga kini bukan hanya 1 kecamatan 1 rumah tahfiz, bahkan sampai 1 desa memiliki lebih dari rumah tahfiz. Untuk menjaga kearifan lokal, Hamas Apri terus menjaga program Lubuk Larangan dengan membantu ratusan ribu bibit ikan kepada dusun-dusun, menambah jumlah reservat dan aktif menggelar sejumlah kegiatan kebudayaan berkaitan dengan tradisi, adat, dan budaya lokal Kabupaten Bungo. Peningkatan pembangunan dan otonomi desa atau dusun dilakukan dengan program unggulan Hamas Apri yang menggelontorkan dana sebesar 250 juta per tahun per dusun. Dengan program Gerakan Dusun Membangun atau GDM, dusun diberi kewenangan dalam menentukan pembangunan maupun pemberdayaan dengan dana 250 juta tersebut setiap tahunnya. Sebagai bentuk keberhasilan pemerintah Kabupaten Bungo dalam membangun dusun tergambar dari data indeks desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Terdata pada tahun 2016 terdapat 13 dusun dengan status sangat tertinggal dan 1 dusun dengan status dusun maju. Sampai dengan tahun 2019 sudah tidak ada lagi dusun sangat tertinggal dan jumlah dusun maju meningkat menjadi 28 dusun. Pilar kelima, pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, dan lembaga ekonomi masyarakat. Dari pilar kelima ini, pemerintah Hamas Apri terus menambah luasan areal pertanian seperti padi sawah, pemberian bantuan bibit, pupuk, dan obat-obatan, peningkatan kemampuan petani melalui sejumlah pelatihan, bantuan alat pertanian, hingga mendorong munculnya produk-produk pertanian.
Pada sektor ekonomi kerakyatan lainnya, pemerintah Hamas Apri juga terus mencetak serta memperkuat UMKM di Kabupaten Bungo. Upaya tersebut dilakukan dengan menggelar sejumlah pelatihan yang dibiayai penuh oleh pemerintah, mulai dari pelatihan membatik, menjahit, kerajinan tangan dan produk kria, industri kreatif hingga barista bagi milenial. Pemerintahan Hamas Apri pun berhasil menjaga stabilitas harga pasar dan konsumsi masyarakat melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Kabupaten Bungo terus berupaya melaksanakan pengendalian angka inflasi daerah. Atas kerja keras TPID tersebut, Kabupaten Bungo mendapatkan penghargaan sebagai TPID terbaik 1 seprovinsi Jambi dari Gubernur Jambi. Dari kesemuanya tersebut, tentulah kesejahteraan masyarakat menjadi faktor utama yang ingin dicapai. Dan salah satu tolak ukurnya adalah angka kemiskinan suatu wilayah, dan Kabupaten Bungo dipimpin Hamas Apri mampu menekan persentase penduduk miskin sebesar 0,18% dari tahun 2018. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 adalah sebesar 5,60%. Angka tersebut berada jauh di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Jambi, yakni sebesar 7,51%. Hamas Apri, Bupati dan Wakil Bupati Bungo pilihan kita. Mari bersama menjemput asa untuk lebih baik lagi. Ukir prestasi bersama membangun negeri. Pilihan terbaik, lanjutkan.